baik, suami yang baik, saudara, imam yang baik, itu sekolah kehidupan. Di mana mengawalinya kita belajar di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Kita lihat siapa, lihat orang tua kita. Oleh sebab itu dengar baik-baik Bapak Ibu, kehidupanmu kehidupan hari ini itu juga menjadi investasi buat anak cucu kita. Adalah yang baik dengan keluargamu supaya anak-anak bisa melihat, dan itu juga akan menjadi contoh waktu mereka akan masuk dalam tata rumah tangga selanjutnya. Amin. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang konflik seperti ini? Yang pertama, saudara, ayo kita belajar, yaitu apa? Mari memiliki sikap orang belajar. Saudara, tujuan sebuah pernikahan, saudara, bagaimana suami istri itu bisa menggenapi visi menjadi serupa dengan Bapa surgawi, saudara. Hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan, sehingga bertumbuh dewasa dan mengenalkan Kristus. Dan lewat keluarga yang dibangun, ada kemuliaan Tuhan yang turun di tengah-tengah keluarga kita, menjadi kesaksian buat lingkungan yang ada. Amin. Saudara, itu sangat efektif. Oleh sebab itu, saudara, ayo belajar memiliki sikap orang belajar, supaya suami bisa bertumbuh, bisa jadi dewasa, istri bisa bertumbuh, istri bisa menjadi dewasa. Ada satu contoh kasus di Alkitab. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal yang 1, saudara, tentang sebuah keluarga yang ada di Rama, saudara, yaitu keluarga Elkanah. Di mana keluarga ini setiap tahun pergi ke Shilo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan saat itu jadi imam adalah Imam Eli, saudara. Dan anak-anaknya juga membantu pelayan ada di tempat itu. Tapi anak hidupnya nggak benar, saudara. Nah, setiap keluarga ini mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka terjadi, saudara, hal yang dialami oleh istrinya, yaitu Hana. Hatinya menjadi gusar, hatinya menjadi panas, hatinya tersakiti. Kenapa? Karena Elkanah punya 2 orang istri, saudara. Tapi saudara jangan berkata gini, Pak, kalau gitu poligami boleh dong, Pak. Alkitab kan banyak sudah memperlihatkan orang-orang punya istri lebih dari 1. Oh, enggak, saudara. Firman Allah mengajar pernikahan yang benar, yang sehat, yang didesain oleh Tuhan itu monogami. Amin. 1 istri, 1 suami. Bukan 1 ada di Garuda Sakti, 1 ada di Bangkina. Enggak, saudara. Monogami, bukan poligami, saudara. Kalau itu terjadi, maka kekacauan itu yang muncul, saudara. 1 dan satu-satunya antara seorang pria dengan seorang wanita sejak lahir, bukan jadi-jadian setelah dewasa. Itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, sedang terjadi, saudara, maka Hana dia tersakiti setiap tahun datang beribadah, bukan sukacita, bukan sesuatu yang buat dia bahagia, tapi hatinya tersakiti. Lalu muncullah dialog, saudara. Kita baca yuk ayat 8 sampai ke 10. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini bicara komunikasi, betul? Bagaimana suaminya menghibur istrinya, saudara. Tapi ada sesuatu yang terpendam di hati sang istri, sebuah kekecewaan, saudara. Sebuah sakit hati, saudara, oleh karena drama dunia. Nah, di tengah situasi seperti itu komunikasi yang terbangun. Hana ambil sebuah keputusan sikap yang benar. Dikatakan apa? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia bela bebannya itu datang kepada Tuhan. Ada komunikasi yang intens antara suami istri. Lalu dia mulai ambil keputusan. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat di ayat yang ke-20, saudara. Maka setahun kemudian mengadulah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Di dalam doanya dia bernasar kepada Tuhan. Kalau kau beri aku keturunan, aku persembahkan kepadamu Tuhan anak ini. Dan persembahkanlah Samuel itu
untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Tuhan membuka rahimnya. Bahkan Tuhan tambahkan 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan. Saudara, ayo jadikan persoalan-persoalan di tengah keluarga menjadi sarana untuk kita saling belajar, saudara. Melihat persoalan dengan cara yang benar, mengatasi masalah dengan cara yang benar, saudara. Ada komunikasi yang baik di antara suami istri sehingga kita bisa saling bertumbuh satu dengan yang lainnya. Amin. Itu contoh. Hal yang kedua, saudara, bagaimana caranya? Belajar mendengar dengan baik. Alkitab tadi berkata, kalau kemarahan itu ditekan, maka muncullah pertengkaran. Untuk bisa, saudara, kita meredam pertengkaran itu, belajarlah untuk mendengar. Nah, seringkali, saudara, hal yang sebaliknya terjadi. Waktu konflik-konflik itu muncul, pertengkaran itu muncul, saudara, mereka berusaha ngomong terus, tidak mau mendengar pasangannya, saudara. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah benar. Istri mulai ngomong, nadanya semakin tinggi. Suami nggak mau kalah, dia ngomong terus. Masing-masing beradu argumentasi. Masalah nggak pernah selesai, saudara. Coba kita lihat di tengah keluarga kita setia. Tapi ada nggak, saudara, pada saat yang satu mulai naik, saudara, yang satunya diem, belajar mendengar, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya kita bisa memahami sebetulnya apa yang diucapkan pasanganku, apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh dia. Sehingga pada saat kita bisa memahaminya, oh masalahnya karena ini toh. Kita bisa menemukan akar persoalannya. Maka solusi itu ada. Saudara, bagaimana kita? Bapak Ibu, maaf ya. Kalau kita nggak mau mendengar dengan baik, yang muncul, yang kecil jadi besar. Ayo, bagaimana Bapak hari ini? Kita perhatikan keluarga kita, dengar dengan baik, supaya kita bisa mengerti keadaan pasangan kita. Pernah nggak lihat seorang istri, bapak-bapak, yang kepalanya meledak-ledak? Bahkan sebetulnya anak itu cuma jadi pemicu saja. Tapi waktu duduk bersama akhirnya suami mulai ngerti. Sebetulnya kemarahan istri itu karena dia sudah lelah secara fisik, lelah secara emosi, akan jadi sasaran. Anak lari ke sana kemari, mamanya gak tahan dia, mamanya marah-marah, teriak-teriak, saudara. Sebetulnya itu cuma menjadi saudara pelampiasan saja. Tapi itu bukan akar masalahnya. Pada saat diajak ngomong, saudara, baru suami bisa paham, oh ternyata itu sudah lelah di rumah. Suaminya pergi, saudara, ke kantor, saudara, pergi bekerja di luar, istrinya di rumah, anaknya ada 3 misalnya, anaknya sekolah semua online, saudara. Wah, mamanya bingung, gak mengerti teknologi, saudara. Anaknya tanya terus, saudara, karena dia gak paham, saudara. Mamanya stres, anaknya stres, saudara. Karena sama-sama stres, anaknya bertingkah, mamanya marah-marah pukul anaknya terus, saudara. Kalau suami datang, kau melihat istrimu seperti itu, apa yang kau lakukan? Apa saudara kan berkata, masa jadi istri gak bisa ngatur anak? Masa gak bisa ngajar anak? Gak bisa, saudara. Kemarahan dia, ternyata istrinya lagi stres. Kenapa stres, saudara? Dia lelah secara fisik, saudara. Gak gampang ngurus rumah kan? Gak gampang ngurus anak-anak kan? Dengan segala kekompleksannya masalahnya saat itu. Emosinya jadi lagi. Kalau suami gak paham, saudara, apa yang muncul, saudara? Pertengkaran antara suami istri. Itu yang terjadi, saudara. Tapi kalau suami paham, mulai ngerti, iya ya. Nah, makanya gak ngerti, saudara. Kali, bagi, definisi dan sebagainya, stres namanya. Kan gak gampang, saudara. Tapi kalau gak kita memahami, gak mau dengar, yang aja cuma ribut, tapi masalah gak pernah selesai. Lalu apa yang terjadi? Dianggap kalau malam sudah selesai, besok juga tentang lagi kok. Tapi 1 minggu kemudian muncul lagi hal-hal yang sama, yang
Bapak Ibu, mari. Yang pertama belajar, memiliki sikap untuk belajar. Yang kedua belajar juga mendengar, saudara. Amin. Ya, ada kalanya saya ada di rumah seharian, saudara. Kita biasa ada di luar, kadang-kadang 3 hari di rumah, saudara. Kita jadi stres sendiri, saudara. Betul nggak? Itu bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau kita bisa berbicara, bisa saling mendengarkan, saudara, maka masalah ada solusinya. Amin. Firman Allah berkata, saudara, Amsal 18 ayat 13, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Artinya apa, saudara? Kalau pasangan lagi baru ngomong satu kata, lalu langsung kita potong, lalu kita merasa sudah tahu semuanya, kita berkata itu orang bodoh. Amin, Bapak Ibu. Ayo kita pahami. Sekali lagi, biarlah kabur kemudian itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Damai itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, saudara. Dia ada di ruangan saya, kami ngobrol, saudara. Hampir 2,5 jam. Kalau dia katakan, Pak, hari ini Pak, saya bisa merasakan damai sejahtera. Walaupun mungkin di kantong saya cuma ada uang 50.000, Pak, tapi saya dengan istri dan ribut dengan anak-anak. Saya pernah memegang uang di atas 1 miliar, Pak, karena dia berusaha. Tapi hidup kami diwarnai oleh pertengkaran suami istri. Bisnis yang dikerjain bersama-sama, saudara, mulai tidak terkontrol. Istri mulai pegang keuangan, saudara. Kalau berangkat kerja sudah mulai terlambat, ribut mereka. Pulang sampai di rumah, buat hitung-hitungan selisih, berantem mereka. Akhirnya istrinya dipanggil. Bisnis yang mereka geluti itu, saudara, jaringannya banyak. Waktu suaminya telepon pada jaringan ini dikatakan apa? Kami sudah bayar semuanya. Akhirnya mereka terlilit utang di bank. Tapi karena berutang atas nama suami, utang terbayar. Tapi kalau nama istri maka akan lunas, saudara. Kan seperti itu. Mulai dibantu oleh seorang rekan, saudara, bagaimana supaya mendapatkan, saudara, bank bisa memahami akhir dari sekian ratus juta itu, saudara, dia harus bayar sekian juta. Ada solusinya, saudara. Kehidupannya mereka jalani, semua harta mulai terjual, saudara, untuk bayar utang-utang itu. Tapi dia dipertemukan dengan pasangan lagi, saudara. Ini cerai mati, saudara. Artinya istrinya udah meninggal, bapak ini meninggal lagi. Tapi hari ini, saudara, mereka bisa menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka bisa saling support satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang terjadi. Mereka bisa ngobrol, mereka bisa melayani bersama-sama. Dia katakan, Bang, kami lebih tenang hari-hari ini. Tapi pembelajaran yang mahal buat saya membangun keluarga, Pak. Karena ternyata uang itu bukan segalanya. Dia katakan, kami bisa makan, itu kasih karunia. Kami bisa bekerja, itu kasih karunia, Pak. Tapi kami juga melayani Tuhan, itu bukan anugerah. Itu luar biasa, saudara. Kenapa? Ada pengertian, bisa saling mendengar, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, kita bangun dengan keluarga kita. Amin. Jangan istri baru ngomong diam kau. Ya gitu, saudara. Iya kan? Mari saudara, mari kita bangun dengan cara yang baik. Yang ketiga, saudara, yaitu apa, saudara? Kendalikan emosi. Itu penting, saudara. Bapak Ibu, di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kalau jawaban yang lemah lembut, saudara, itu membawa tenang damai. Tapi kalau jawaban itu pedas, perkataan yang pedas, maaf saudara, kadang-kadang orang itu konflik dengan keluarga, itu sampai nenek moyangnya dibawa. Dasar kau yang nikah dengan kau, salam aja kau dengan bapakmu, salam aja kau dengan mamamu, salam aja kau dengan opungmu. Apa hubungannya opung tadi?
dengan istrinya. Halo, kenapa kok nenek moyang itu dibawa, saudara? Kenapa? Oh, karena sudah penuh ya Pak ya. Apakah seperti itu, saudara? Tapi Bu, mari kita perhatikan. Tidak bisa seperti itu, saudara. Memanglah nyesel aku nikah atau nikah nggak boleh nyesel, saudara. Karena menikah itu adalah sebuah keputusan. Kalau membeli pasangan hidup, pilih dengan baik, doakan baik-baik, buka mata lebar-lebar. Tapi jangan sampai waktu kita memasuki pernikahan, lalu kita berkata nyesel saya nikah dengan kamu. Itu keputusanmu. Amin. Ayo perhatikan baik-baik. Mari perhatikan. Yang kedua, yang ketiga, kendalikan emosi. Saudara dengar baik-baik. Orang kalau pacaran, apapun sukunya, kalau lagi jatuh cinta, ngomongnya itu lembut. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah lihat pemuda-pemudi lagi pacaran, lalu mereka tiba-tiba, ayo dek kita makan yuk. Mau makan di kedai, atau mau rames, atau di pinggir jalan di warteg, saudara. Gak pernah orang lagi pacaran kalau ngomong teriak-teriak. Apapun sukunya, apapun karakternya, saudara. Biasanya kalau ngomong lembut, betul nggak Ibu? Ngomongnya baik. Yang lain itu seperti orang di kos saja, tempat itu di mereka. Ngomongnya itu lembut. Tapi kenapa setelah menikah kok teriak-teriak? Halo? Karena waktu pacaran hatinya merasa dekat, saudara. Tapi kalau kita sudah masuk dalam pernikahan, jalani pernikahan, kalau hati kita semakin jauh, makanya kalau ngomong harus perlu teriak. Jarak dari sini ke situ, saudara, ke speaker ini. Seharusnya ngomong seperti ini loh. Tapi nggak bisa ngomong gitu. Di sini nggak ada, saudara. Amin. Artinya apa, saudara? Tubuhnya masih dekat, tapi hatinya udah makin jauh. Karena jauh, saudara, dia perlu berteriak supaya pasangannya dengar. Itu artinya apa? Kita punya masalah dengan keluarga kita. Tapi berapa banyak orang merasa keluarganya baik-baik saja. Mr. Mrs. no problem. Bapak Ibu, mari. Sekali lagi apa? Perhatikan keluarga kita. Kendalikan emosi kita. Kalau kita dibawa oleh emosi kita, saudara, maka kita gak bisa kontrol.